Hai minasang, konnichiwa. Hari ini kita lanjut lagi ya belajar Minano Nihongo 1 bab 4 part kedua kayak gitu ya. Di sini kemarin minasang sudah belajar sampai menit ya, menit ya. Masih ingat minasang menit dalam bahasa Jepang apa? Pung ya. Nah, ini yang terakhir di video sebelumnya yang minasang sudah pelajari apa namanya tentang jam dan menit. Kita lanjut ya tentang hari ya. Minasang sudah pernah tahu hari dalam bahasa Jepang apa? Hari itu ada 7 ya, ada 7 ya. Disebutnya itu yobi ya, ini kanjinya ya. Di depan kanji ini silahkan masukkan kanji harinya ya. Apa dan ditambah kanji ini gitu. Ini cara bacanya yobi ya, artinya hari gitu. Ya. Kita cek di sini hari apa nih? Dari hari Minggu dulu ya. Biasanya orang Jepang menghitung hari itu dari hari Minggu ya, dari hari Minggu ya. Nichiyobi ya. Hari Minggu adalah Nichiyobi. Nichiyobi ya, hari Minggu. Itu kanjinya ada di situ ya, kanji matahari ya. Nichiyobi. Nah, kalau hari Senin apa? Getsuyobi ya. Getsuyobi, hari Senin ya. Itu kanjinya ada kanji bulan ya. Getsuyobi, hari Senin. Kayobi. Kayobi itu artinya hari Selasa ya. Kayobi ya. Untuk kanjinya ada kanji api ya. Lalu ada suiyobi ya. Suiyobi itu artinya hari Rabu ya. Kanji yang digunakan adalah kanji air ya. Hai, dibacanya suiyobi, hari Rabu. Lalu ada mokuyobi ya. Mokuyobi itu hari Kamis ya. Pakai kanji pohon ya. Pakai kanji pohon ya. Mokuyobi. Dan hari Jumat ada kingyobi ya. Kingyobi yang artinya hari Jumat ya. Kanji yang digunakan adalah kanji mas ya. Lalu yang terakhir ada hari Sabtu ya, doyobi. Doyobi ya, menggunakan kanji tanah kayak gitu ya. Nah, cara menghafal kanji dalam bahasa Jepang biasanya macam-macam ya. Ada memang dihafalkan, ada juga dengan ada yang menggunakan lagu ya. Untuk lagu biasanya apa ya? Pakainya Nichigetsu Kasuyo Moku Kindo, Nichigetsu Kasuyo Moku Kindo, yang kayak gitu ya. Jadi Nichigetsu Kasuyo-nya cuma dibaca yang Suyobi ya, Suyobi. Nichigetsu Kasuyo Moku Kindo, Moku Kindo, kayak gitu ya. Silakan cobain ya sama minasang di rumah ya. Nah, untuk kata tanya hari apa, hari ini hari apa, kayak gitu ya. Hari ini bahasa Jepangnya adalah kyo ya. Kalau sekarang itu ima ya. Kalau hari ini itu kyo ya. Hati-hati jangan ketukar antara ima dan kyo ya. Kyo itu artinya hari ini. Kita pakai kyo ya. Kyo wa hari ini ya. Nanyobi desu ka? Nanyobi ya. Nanyobi adalah kata tanya untuk hari ya, hari apa kayak gitu ya. Kyo wa nanyobi desu ka? Hari ini hari apa? Dijawabnya dengan nani nani yobi desu ya. Nani nani yobi desu ya. Hari apa? Silahkan sesuaikan ya. Kyo wa nani yobi desu ka? Kyo wa misalnya sekarang hari Selasa ya. Kyo wa kayobi desu kayak gitu ya. Atau besok bahasa Jepangnya apa? Ada yang tahu? Ashita ya. Ashita. Kalau besok hari apa? Kalau hari ini hari Selasa, besok berarti hari Rabu ya. Ashita wa nanyobi desu ka? Ashita wa nanyobi desu ka? Ashita wa suyobi desu. Kayak gitu ya. Dijawabnya seperti itu. Ya, kita coba latihan. Kyo wa nanyobi desu ka? Hari ini hari apa? Kayak gitu. Nah, ini ada tanda panah ya. Kyo ya, kyo ya. Hari ini adalah ceritanya hari Kamis ya. Itu mokuyobi ya. Ini ada hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya. Kyo wa mokuyobi desu.
Kyou wa nanyobi desu ka? Kyou wa mokuyobi desu, ya. Nah, kita ubah ya, minasang. Ini ada di dalam tabel ada yasumi. Yasumi itu apa? Libur ya. Libur atau istirahat ya. Atau bisa juga tidak masuk ya. Tidak masuk sekolah yasumi desu kayak gitu ya. Libur ya. Lalu di hari Senin ada shikeng ya. Shikeng adalah ujian. Di hari Selasa ada kaigi. Kaigi adalah rapat gitu ya. Nah, di hari Sabtu ada yasumi lagi ya, ada libur lagi. Jadi liburnya hari Minggu dan Sabtu gitu ya. Ayo coba kita cek latihan. Nah, seperti ini ya. Apa ya nih, garis bawahnya itu diisi dengan ininya ya, yasumi atau shikeng atau kaigi atau kyo misalnya, atau apa ya. Kita cek nomor 1 ya. Yasumi wa nanyobi desu ka? Ya. Yasumi wa nanyobi desu ka? Liburnya hari apa gitu ya. Ada hari apa aja, minasang? Ada hari Minggu dan Sabtu. Kalau ada 2, berarti pakai kata bantu atau partikel apa ya? Partikel to ya. Ada to ya di sini ya, di nomor 1 tuh ya. Ada to. To itu artinya adalah dan ya. Jadi pertanyaannya, Yasumi wa nanyobi desu ka? Yasumi wa doyobi to nichiyobi desu ya. Libur ada di hari Sabtu dan Minggu ya. Nah, sekarang ujian. Shiken wa nanyobi desu ka? Shiken wa getsuyobi desu. Ada di hari getsuyobi atau Senin. Ya. Kalau rapat kaigi. Kaigi wa nanyobi desu ka? Kayobi wa nanyobi desu ka? Rapat di hari apa? Kaigi wa kayobi desu. Kaigi wa kayobi desu. Ya, ada di hari Selasa rapatnya itu, ya. Nah, seperti itu ya untuk bertanya dan menjawab hari ini hari apa gitu, besok hari apa, kemarin hari apa, misalnya pembelajaran hari apa, tes ujian hari apa gitu ya, ulang tahunnya hari apa gitu, tanggal berapa, itu juga harus bisa menjawab ya karena sudah sampai materi hari seperti itu. Hai, kita masuk ke materi selanjutnya, ada kara dan made ya. Di kosakata minasang sudah belajar ya. Kara itu artinya dari, made itu artinya sampai. Nah, garis yang sebelum kara dan sebelum made diisi dengan apa, Sensei? Diisi dengan waktu ya, bisa jam ya, bisa hari ya. Contohnya kita lihat ini ada gambar di sebelah kiri. Apa ya ini ya? Makan siang gitu ya, istirahat makan siang, apa ya bahasa Jepangnya? Ada yang masih ingat? Hiruyasumi ya. Hiruyasumi. Jam berapa Hiruyasumi? Jam 12 sampai jam 13, jam 12 sampai jam 1 siang gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah Hiruyasumi wa ya, Hiruyasumi wa nanji kara nanji made desu ka? Pakai kata tanya ya. Istirahat siang itu dari jam berapa sampai jam berapa? Nanji kara nanji made desu ka? Kayak gitu ya. Nanji kara nanji made desu ka, jam berapa nih? Hiruyasumi wa, jawabnya Hiruyasumi wa 12 ji kara 13 ji made desu. Sensei boleh ini disebutnya jusang bukan jam 1, boleh, tidak apa-apa ya. Asal minasang paham. Kalau 13 itu artinya jam 1 siang, kayak gitu ya. Sensei kalau biar lebih jelas itu jam 12 siang itu pakai apa ya? Pakainya gogo ya. Hiruyasumi wa gogo 12 ji kara 13 ji made desu. Kayak gitu. Bisa ya? Nah, untuk gambar selanjutnya ini apa ya? Pembelajarannya, belajar. Belajar itu benkyo bisa atau jugyo ya, jugyo itu kelas gitu ya. Kelasnya dimulai dari hari Senin sampai Jumat ya, ini kanji hari Senin dan Jumat ya. Minasang belajar biasa hari Senin sampai Jumat kan ya. Nah, coba kita lihat pertanyaannya di sini. Jugyo wa nanyobi kara nanyobi made desu ka? Kalau sebelumnya nanji ya jam berapa? Kalau ini nanyobi ya. Nanyobi hari apa? Dari hari apa sampai hari apa kelasnya? Dijawabnya dengan
Jugyo wa getsuyobi kara kinyobi made desu ya. Kelas ya, ini sumimasen ini salah ya, bukan istirahat siang ya, tapi ini kelas ya. Kelas dimulai dari hari Senin sampai hari Jumat kayak gitu ya. Ini tidak bisa pakai gogo dan gozeng ya, karena bukan jam ya. Kalau gogo dan gozeng itu untuk jam ya, seperti itu. Hai. Oke. Nah, coba kita cek di sini ada gambar ya, di depan Minasang ada gambar 4 tempat, itu apa aja? Yang pertama itu apa ya? Coba, sekolahan ya, sekolah itu bahasa Jepangnya gakko ya. Tapi kalau sebelahnya ada kantor pos bahasa Jepangnya adalah yubinkyoku ya, yubinkyoku. Dan kalau department store itu bahasa Jepangnya adalah depato ya, depato. Untuk apa tuh perpustakaan adalah toshokan ya. Toshokan ya, toshokan. Nah, ini adalah gambar buka tutup tempat umum ya. Buka tutupnya jam berapa gitu. Ada sekolah jam 7 sampai jam 2 siang. Dari hari Senin sampai hari Jumat ya. Itu kalian harus hafalin ya kanji-kanji hari ya. Dan seterusnya gitu ya. Tempat-tempat yang setelahnya juga ada ya. Di situ jam dan harinya ya. Kita tanya ya, untuk bertanya jam berarti pakai apa? Jam berapa sampai jam berapa sekolah? Jam berapa? Berarti nanji kara nanji made desu ka? Kalau hari apa sampai hari apa? Hari apa? Berarti nanyobi kara nanyobi made desu ka? Kayak gitu ya. Nah, coba kita lihat yang pertama ada sekolah. Sekolah bahasa Jepangnya adalah gakko ya. Gakko ya. Gakko. Gakko wa nanji kara nanji made desu ka? Sekolah buka dari jam berapa sampai jam berapa? Jam berapa tuh? Jam 7 ya. Berarti shichi ya. Shichiji kara niji made desu ya. Shichiji kara niji made desu. Gakko wa nanyobi kara nanyobi made desu ka? Sekolah dari hari apa sampai hari apa? Gakko wa getsuyobi kara kinyobi made desu. Seperti itu ya. Ada 3 tempat lagi. Coba silakan Minasang buat contohnya jawaban yang betulnya itu apa. Kayak gitu ya. Hai, boleh nanti komen ya di kolom komentar seperti itu. Hai. Oke, sampai sini tentang waktu ya. Ada jam itu ji ya. Misalnya jam 1 itu ichiji ya. Lalu ada menit ya, ada ipung, nifung ya, itu yang mana yang pakai fung, yang mana yang pakai pung itu harus bisa ya. Lalu ada hari ya. Hari getsuyobi, kayobi, suyobi dan selanjutnya dan seterusnya. Silakan itu juga dihafalkan ya. Lalu ada to ya, partikel to itu untuk dan ya. Misalnya yasumi istirahat atau liburnya hari apa sampai hari apa? Hari Sabtu dan Minggu. Doyobi to nichiyobi desu misalnya ya. Lalu ada juga karamade ya, dari jam berapa sampai jam berapa atau dari hari apa sampai hari apa kayak gitu. Ya. Hai, oke kita cek materi selanjutnya. Nah, ini butuh semua sih, semua butuh konsentrasi ya dari Minasang. Tapi ini juga perlu ya, sangat perlu karena ini masuk ke dalam kata kerja ya. Kata kerja dalam bahasa Jepang disebut doshi ya. Kalian tidak usah dihafalkan, oh kata kerja bahasa Jepangnya doshi, nggak usah ya. Yang penting tahu kata kerja itu apa gitu ya. Kata kerja sebelumnya kan sebelum-sebelumnya ada kata benda ya. Kata benda tahu ya maksudnya ya kata berupa benda kayak gitu ya. Apa? Misalnya buku, penghapus, pensil, pulpen. Nah, itu kan benda ya. Itu adalah kata benda ya. Kayak gitu. Nah, kalau kata kerja adalah kata-kata yang mengandung kegiatan, ya, pekerjaan. Apa? Misalnya makan, tidur, belajar. Nah, itu adalah kata kerja kayak gitu ya. Siapa tahu ada yang masih bingung ya. Nah, di sini ada kata kerja
beberapa kata kerja dan perubahannya. Minasang, hati-hati ya, ini sensei mau kasih minasang perhatian ya. Ini maksudnya kasih apa ya, cuy ya bahasa Jepangnya, perhatian nih, coba diperhatikan kayak gitu ya. Dalam kata kerja itu bisa berubah. Semakin minasang belajar bahasa Jepang ke level yang lebih tinggi, kata kerjanya akan banyak berubah ya. Jadi kalau dasarnya masih sulit, perubahan kata kerjanya masih susah gitu ya, nanti takutnya akan salah ya, atau akan kesulitan di perubahan di depannya kayak gitu ya. Apa namanya? Misalnya di sini ada mas ya. Kata kerja mas ya, positif di situ ya, ada kata kerja mas positif, kata kerja maseng negatif, dan kata kerja masta ya, itu masta itu kurang tak ya. Masta yaitu lampau positif, dan maseng desta ya. Kita cek dulu ke bentuk mas ya, bentuk mas yang positif ya. Di situ ada bangun ya. Kita lihat dulu bangun. Bangun itu bahasa Jepangnya adalah okimas ya. Jadi kalau mas positif itu adalah kata kerja untuk saat ini kayak gitu, atau yang akan datang gitu ya. Itu positif ya. Okimas ya, bangun. Nah, di sebelahnya coba Minasang lihat tabel ketiga ada maseng ya. Maseng itu negatif ya, untuk saat ini atau yang akan datang kayak gitu ya. Apa ya bahasa Inggrisnya ya, future tense kayak gitu ya, yang kayak gitu-gitu ya. Nah, Minasang lihat, coba lihat nih perubahan positif dan negatif bentuk sekarang nih ya. Okimas dan okimaseng ya. Apa yang berubah? Maseng ya. Jadi kalau negatif itu berarti berubah jadi maseng ya. Dari mas jadi maseng, okimaseng kayak gitu ya. Jadi kalau okimas adalah bangun, kalau okimaseng adalah tidak bangun ya. Tidak bangun seperti itu ya. Lalu ada juga positif ya tadi mas, tapi ini bentuk lampaunya atau bentuk yang sudah terjadi kayak gitu ya. Yang sudah terjadi itu adalah masta ya. Masta. Jadi masnya berubah menjadi masta ya. Artinya sudah ya. Okimas bangun, okimasta sudah bangun ya. Lalu ada maseng desta. Nah, maseng desta adalah bentuk negatif tapi lampau ya. Misalnya kemarin gitu ya, saya tidak bangun gitu ya. Nah, itu berubah dari kita lihat yang negatif. Nah, kalau negatif lihat lagi negatif ya. Okimaseng ya. Okimaseng tinggal ditambah desta kayak gitu ya. Okimaseng desta ya. Baik. Oke. Nah, itu ya. Silahkan diubah minasang, ada tidur, bekerja, beristirahat, belajar, selesai. Itu dirubah ke bentuk positif, positif lampau, dan negatif lampau ya. Nemas ya, nemas positif. Kalau negatifnya tidak tidur berarti nemaseng. Sudah tidur, nemasta. Tidak tidur tapi lampau, nemaseng desta ya. Silakan itu diubah ke bentuk yang seharusnya itu ada ya di bawah. Baik. Oke. Nah, di sini kita akan mempelajari satu-satu ya. Tadi mungkin sudah secara singkat. Kita akan mempelajari satu-satu. Di sini ada kata kerja bentuk mas tadi ya, positif dulu. Nah, kata kerja bentuk mas positif itu fungsinya adalah sebagai predikat pada kalimat ya, atau sebagai verb ya. Kalau bahasa Inggrisnya verb ya. Predikat pada kalimat. Dan juga menyatakan kegiatan saat ini atau yang akan datang. Misalnya ini ceritanya bangun tidur ya. Mai asa itu kan setiap pagi ya. Mai asa. Saya setiap pagi bangun jam 6 ya. Mai asa atau bisa juga asa kayak gitu ya. Tadi pagi ya pagi itu. Kalau tadi pagi itu kan lampau ya, jadi nggak bisa pakai ini. Mai asa rokuji ni okimas. Setiap pagi bangun jam 6 kayak gitu ya. Nah, kalau besok bisa saja pakai mas, bisa ya. Ashita rokuji ni okimas ya. Setelah jam itu pakainya partikel ni ya. Partikel ni untuk menunjukkan waktu. Waktunya jam berapa kayak gitu. Ya. Nah, ni itu partikel kalau jam waktunya jelas ya. Kalau waktunya jelas baru pakai ni.
Kalau tidak jelas, tidak usah pakai ni. Ya. Nah, untuk pola kalimat kata kerja mas positif itu ada orang ya, ditambah wa, ditambah keterangan waktu, ditambah jam, ditambah ni kata kerja mas ya. Misalnya, oh ini ada ya, partikel ni menandakan waktu atau hari atau jam yang jelas kayak gitu. Kalau nggak jelas waktunya ya jangan pakai ni kayak gitu ya. Coba kita cek apa namanya pola contoh kalimat yang pertama. Watashi wa ya, orangnya kan watashi. Watashi wa keterangan waktu mai asa ya. Watashi wa mai asa rokujini okimas. Ya, saya setiap pagi bangun jam 6. Lalu ada Yamada-san wa ashita nih, besok ya, bukan lampau ya. Ini bisa ashita. Yamada-san wa ashita kujini nemas. Yamada-san besok tidur jam 9. Ada juga Ika-san wa doyobi nih. Jadi nggak harus jam ya, tapi hari juga bisa. Doyobi ni yasumimasu ya. Ika-san hari Sabtu libur. Nah, Ani-san wa mainichi benkyou shimasu. Nah, ini keterangan waktu ya setiap hari ya. Tapi tidak ada partikel nih. Kenapa? Karena tidak ada kejelasan gitu ya. Mainichi itu jam berapa, hari apa itu nggak ada. Jadi langsung aja nggak usah pakai ni seperti itu. Ya. Hai, oke di sini ada contoh kalimat. Coba kita lihat kata tanyanya adalah orang ditambah wa ditambah waktu nanjini nani maska kayak gitu ya. Dijawabnya orang wa ditambah jini kata kerja mas kayak gitu ya. Nah, misalnya anatawa ya. Anatawa mai asa nanjini okimaska gitu ya. Anda setiap pagi bangun jam berapa kayak gitu ya. Watashi wa mai asa rokujini okimasu ya, kayak gitu. Ya. Seperti itu. Jadi nanjini ya, rokujini kayak gitu. Hai, oke. Kita lihat di sini. Anata wa mai asa nanjini okimasu ka? Anda setiap pagi bangun jam berapa gitu ya. Watashi wa mai asa rokujini okimasu ya. Kalau nih ada contoh kombang ya, malam ini yang akan datang, asta juga besok ya. Silakan coba masukkan ke dalam pola kalimat yang sama gitu. Hai. Nah, ada contoh kalimat lagi. Nani sang wa mainichi nanji kara nanji made hatarakimasu ka? Gitu ya. Tadi ada ya nanji kara nanji made gitu. Apa namanya? Dari jam berapa sampai jam berapa? Watashi wa mainichi 9 kara 5 made hatarakimasu kayak gitu ya. Itu ada dari jam berapa sampai jam berapa. Hai, oke, sampai sini ada yang kurang paham? Jika ada yang kurang paham, ini karena banyak ya bab 4 bersama kata kerja, perubahan kata kerja yang lain. Nanti mungkin akan ada part ketiganya. Silakan nanti coba dicek juga sama minasang. Jangan lupa like ya, komen kalau ada pertanyaan dan share video ini ya. Hai. Oke, kalau gitu sampai sini dulu ya minasang. Hai, otsukare sama desu.